Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Ghafur, yang nikmatnya tak pernah luntur, walaupun kelak dunia ini pasti akan hancur. Salawat dan salam tak lupa senantiasa kita salamkan, kita hadiahkan kepada junjungan kita, uswatun hasanah kita, manusia yang membawa kita dari zaman kegelapan hingga kepada zaman terang benderang sekarang ini, yakni habibana wa syafi'ana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Sahabat ceria, alhamdulillah, luar biasa, terus semangat, Allahu Akbar. Pada kesempatan hari ini, yang mana kita masih berada di suasana Ramadan yang penuh dengan keberkahan, dan kita sekarang masih berada di salah satu acara atau berada di salah satu kegiatan yang menjadi keberhasilan dan insya Allah keberkahan untuk kita semuanya, yang khususnya keluarga besar sekolah IAS Al Jannah, yaitu di acara apa? Ceria, ceramah iman Ramadan. Alhamdulillah. Baik teman-teman dan ayah bunda serta kaum muslimin wal muslimat, insya Allah Mr. Agus pada hari ini akan membahas tentang tema yang luar biasa, yaitu as-salatu imaduddin. Apa itu artinya, Mister? Salat itu adalah tiang agama. Coba Mister mau tanya pada teman-teman semuanya yang menyaksikan acara ini, apa hukumnya kita mendirikan sholat? Apa? Ya, hebat, bagus, luar biasa teman-teman semuanya. Hukum daripada sholat yang kita bersama-sama lakukan dalam sehari semalam itu 5 waktu, yaitu hukumnya adalah fardu atau wajib. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 103, yang insya Allah hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Adinda Hasna dari TK B3 Ibnu Rushd. Sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta, yang artinya sesungguhnya sholat itu fardu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Quran Surat An-Nisa ayat 103. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Inna salata, sesungguhnya salat itu teman-teman sudah ditentukan waktunya oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana salat fardu yang kita lakukan, yang kita dirikan
di awal pagi hari kita melaksanakan sholat subuh, Allah sudah tentukan waktunya. Di siang hari ketika kita sedang sibuk bekerja, sedang belajar bersama guru, tiba-tiba terdengar suara adzan. Lalu kita wajib untuk bersama-sama sholat zuhur 4 rakaat di siang hari. Dan ketika kita selesai dalam kegiatan belajar, bekerja, dan lain sebagainya, sampailah kita di waktu sore hari, adzan berkumandang kembali, menandakan waktu asar telah masuk. Kita diwajibkan kembali untuk bersama-sama sholat asar berjamaah 4 rakaat. Sampailah kita selesai sholat asar, kita sampai rumah, kita bergegas untuk bersih-bersih dan lain sebagainya. Sampailah waktu maghrib datang, dilantunkannya azan, dan kita diwajibkan di waktu maghrib untuk sholat maghrib 3 rakaat. Dan alhamdulillah, setelah sholat maghrib, lalu ditutup dengan sholat yang malam hari. Di malam hari kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk sholat yang bernama sholat Aisyah yang jumlahnya 4 rakaat. Inilah bukti bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sayang kepada kita. Bukti bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan kepada kita untuk mendapatkan banyak pahala dan banyak keberkahan. Terlebih lagi kita sekarang berada di bulan suci Ramadan. Sebagaimana yang dikatakan oleh baginda Rasulullah SAW, jika kita melakukan amal sunnah di bulan Ramadan, maka ganjarannya, maka pahalanya dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti pahala fardu atau pahala wajib. Dan jika kita melakukan jika kita melakukan ibadah wajib, jika kita melakukan ibadah fardu, apakah kita sama mendapatkan ibadah fardu juga? Tidak, teman-teman semua. Allah begitu sangat baik sekali. Kalau kita melakukan ibadah fardu atau ibadah wajib, Allah akan melipat gandakan ibadah kita menjadi 70 kali lipat pahalanya, teman-teman. Oleh karenanya, janganlah sampai kita meninggalkan sholat. Karena dikatakan, as-salatu imaduddin. Sholat itu adalah tiang agama. Oleh karenanya, di hadis yang lain, Rasulullah SAW mengatakan, inna awwalu, sesungguhnya yang pertama, yang kelak nanti datang, yuhasabu, yang akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari kiamat, yaitu sholat kita. Jadi sholat kita adalah ibadah yang pertama kali akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, teman-teman. Kalau ibadah sholat kita bagus, maka akan baguslah seluruh amalan-amalan kita. Puasa kita, zakat kita, baca Quran kita, sedekah kita, bahkan haji kita sekalipun, kalau kita tidak sholat, maka nilai ibadah sholat, nilai ibadah yang lainnya itu tidak bisa menjadi ibadah yang baik. Dengan catatan, kalau kita melakukan ibadah sholat dengan baik, maka ibadah yang lain pun akan ikut menjadi baik. Begitupun kalau kita melakukan ibadah yang lainnya, maka harus diawali dengan kita sholat, yang artinya adalah berdoa. Teman-teman ceria Ramadan, Sekolah Islam Al-Jannah yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW juga pernah mengatakan bahwasanya as-salatu ra'sul ibadah. Salat itu adalah pangkal dari ibadah. Jadi kalau ada orang yang tidak salat, maka seperti halnya dia berjalan di atas bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa kepala. Bagaimana jadinya kalau kita melihat orang berjalan tanpa kepala? Pastinya banyak yang kaget, pastinya banyak yang takut. Begitupun kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ibadah yang luar biasa, sampai ibadah-ibadah yang lain pun menjadi baik kalau sholat kita baik. Rasulullah SAW pernah ditanya oleh sahabatnya, ya Rasulullah, apakah faedah, keutamaan, fadilah daripada kita melakukan sholat 5 waktu ini? Lalu Rasulullah hanya tersenyum, dan Rasulullah menjawab dengan entengnya, dengan mudahnya, agar sahabat tersebut mengerti dan memahami keutamaan kalau kita melakukan sholat dalam satu hari 5 waktu. Lalu Rasulullah menjawab, wahai sahabatku, jikalau andai kata seumpama di depan rumahmu terdapat kali yang luas, kali yang banyak sekali air yang jernih, lalu engkau mandi di kali tersebut,
dalam satu hari 5 kali, apa yang akan terjadi dengan badanmu? Apa yang terjadi dengan wajahmu, kepalamu, tanganmu, kakimu? Lalu sahabat tersebut menjawab, tentunya badan saya akan menjadi bersih ya Rasulullah. Itulah keutamaan satu dan banyak sekali keutamaan yang lain daripada kita menjalankan ibadah sholat. Karena sholat itu adalah tiang agama, jangan sampai kita robohkan tiang-tiang itu. Seperti halnya rumah yang kokoh, yang begitu megah, kalau tidak ada tiangnya akan menjadi percuma. Istana yang juga begitu mewah, kalau tidak ada tiangnya akan menjadi percuma. As-salatu imaduddin. Untuk itu di bulan Ramadan ini, marilah bersama-sama kita tingkatkan nilai kualitas sholat kita. Yang belum sholat, silahkan sholat. Yang sudah sholat, silahkan renungkan sholatnya. Dan yang sudah merenungkan sholatnya, silahkan teruslah beristiqomah untuk bisa sholat dalam hati yang khusyuk. Mungkin itu saja yang bisa Mister sampaikan. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk hamba-hamba Allah yang kelak akan mendapatkan pertolongan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kita mendirikan sholat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana ja'alna muqimas salati wa min dzurriyyatina Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah aku dan keturunanku orang-orang yang mendirikan salat. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Makan keripik tengah sawah, keripiknya jangan sampai jatuh. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.